Pak Heri, selamat sore. Kita lanjutkan perbincangan siang tadi yang terputus selama berjalannya sidang. Anda mengikuti jalannya sidang, Pak Heri? Lumayan mengikuti tadi, karena sempat saya jeda juga, ya. Tapi ada beberapa yang saya ikuti tadi. Ya, apa yang Anda highlight dari pemberian kesaksian? Kita mulai dari Dede dulu deh. Apa yang Anda highlight dari kesaksian Dede? Ya, tentunya disampaikan oleh yang bersangkutan ya, ini terlepas dari benar atau tidaknya yang disampaikan ya. Ya. Tapi ada poin di mana ada arahan untuk dia memberikan keterangan dalam BAP. Ya. Sehingga sesungguhnya berarti bangunan konstruksi fakta hukum yang di awal dilakukan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada hari ini ya. Dalam memberikan keterangan tentu seseorang tidak boleh ditekan, tidak boleh dipengaruhi, apalagi diintimidasi. Nah, cuman yang tadi memang belum clear itu adalah motivasinya dia melakukan itu dalam hal apakah ada intimidasi yang sifatnya fisik misalnya. Karena kalau kita lihat banyak asumsinya saja tadi ya, seakan-akan kalau nanti dia tidak melakukan akan membahayakan keselamatannya. Nah, memang ya akan kembali lagi ke keyakinan hakim nanti, apakah hakim akan kemudian melihat ini sebagai sebuah fakta hukum yang kemudian akhirnya bisa berpengaruh besar terhadap proses hukum yang sudah berjalan di awal, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini dari awal adalah ada desain, ya, ada rekayasa di dalam. Saya rasa itu. Tadi dalam persidangan juga Dede mengatakan bahwa kuasa hukum tadi tentu saja mengatakan kenapa dia memberikan kesaksian saat ini dan mencabut kesaksiannya waktu itu dan mengaku bohong, bahkan rela untuk dipidana apapun hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada dia karena telah memberikan kesaksian palsu begitu. Tetapi kemudian dia mengatakan apa yang membuatnya bersuara atau saat itu memberikan keterangan palsu karena Aep mengatakan kepada dia, Aep takut akan dipukuli oleh polisi jika ia tidak menuruti apa yang diskenariokan oleh Ibtu Rudiana, dan itu membuat ia ketakutan. Anda dengan pernyataan seperti itu, bagaimana Anda melihat konstruksi dari pernyataan saksi Dede? Ya, pertama kita apresiasi dulu ya, bahwa ada orang yang mencoba menyampaikan kebenaran dan mudah-mudahan itu adalah kebenaran material yang memang selama ini dicari begitu ya. Tapi di sisi yang lain juga ini harus jadi edukasi hukum juga. Jangan sampai kita hanya seakan-akan melupakan tindakan seseorang yang sudah sebenarnya merugikan bukan satu dua orang ya. Dan itu harus menanggung satu hal yang menurut saya tidak sangat pantas dia terima ya. Belum lagi kemudian akibat itu kemarin beberapa terpidana juga menyatakan bahwa ada kekerasan yang dia terima sebelum dia dijatuhi putusan. Jadi banyak hal yang menurut saya dari keterangan Dede, terlepas dari dia kemudian mencoba menarik Aep tadi ya sebagai orang yang meyakinkan dia untuk melakukan tindakan ini. Tapi ya semua orang punya pribadi mandiri ya untuk menentukan satu pilihan. Hakim mungkin juga akan menilai itu. Tapi di sisi lain juga hakim juga akan menilai, kalau kita mau bijak juga melihatnya adalah sejauh mana tekanan yang didapatkan oleh Dede itu berpengaruh terhadap keputusannya pribadi. Karena pada hakikatnya kan semua manusia ini punya free will ya, punya katakanlah kehendak pribadi, kehendak untuk kemudian menentukan sikap. Nah, sejauh mana kemudian logika-logika dibangun atas pernyataan yang bersangkutan tadi. Tetapi yang menyampaikan misalnya Aep, apakah misalnya Aep juga menemukan bukti, misalnya ada chat atau ada tindakan yang dia bisa sampaikan itu secara langsung, bukan sesuatu yang mungkin agak sulit untuk dipahami atau dimengerti oleh Dede. Ini memang sesuatu yang saya perlu didalami ya dalam hal satu keterangan. Jadi siapapun boleh memberikan keterangan, tapi kemudian keterangan itu tetap harus diuji agar kebenaran materialnya yang diperoleh. Karena dari awal kasus ini kan berputar karena banyaknya fakta-fakta yang ditutupi, banyak fakta-fakta yang diubah, gitu kan. Nah, kemudian ada 1-2 orang yang masuk kemudian menjadi saksi atau kemudian ada novum-novum yang kemudian ini coba diungkap di dalam penjauhan kembali, maka rangkaian proses ini nggak boleh lalai untuk diperhatikan oleh hakim yang memeriksa perkara ini ya, saya rasa. Sayangnya tadi pihak jaksa penuntut umum
malah tidak banyak mengeksplor. Kalau saya tidak salah mengikuti perjalanan kasus tadi itu, pertindakannya hanya satu pertanyaan yang Iya. menurut saya juga tidak terlalu signifikan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan jaksa penuntut umum ya. Apakah kemudian pendiam itu adalah dalam konteks menolak apa Hmm. semua yang dinyatakan oleh Dede, karena Dede dianggap orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi yang bisa dipercaya karena Ya. dia pernah dianggap berbeda keterangannya. Tapi tentunya ini sangat merugikan posisi jaksa penuntut umum di banyak persidangan. Tentunya kalau ada hal yang bertentangan dan ini kemudian sangat merugikan kepentingan hukum dari pihak tersebut, tentunya pasti akan banyak hal yang digali. Ya. Bahkan pertanyaannya mungkin akan apakah terjadi perdebatan sengit di dalam sidang ya. Sayangnya yang kita tonton, saya nggak tahu saya terlewat apa enggak, tapi ya anti klimaks saja dengan apa yang seharusnya dilakukan. Hmm.